Harus pidanakan siapapun yang bertanya. Ada perintah dari Bang Lukman selaku Ketua PPK Timur untuk menghentikan semua akun. Sudah dapat kabar itu juga kaget. Oke, sinetron ini. Nggak tahu kenapa pemilu kali ini kecurangannya tampak betul ya. Dan sangat tampak terjadi kecurangannya. Lucu kan guys. Memang segala cara mereka lakukan untuk menumbangkan Bapak Jokowi maupun Bapak Prabowo dan Gibran. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada berita terbaru tentang pengakuan anggota PPK Bekasi Timur. Ternyata aplikasi Sirekap ada dua jenis. Ini channel ini mulai agak menebar-nebar hoax, kira-kira menggiring-giring opini masyarakat untuk mencurigai pemilu 2024. Oke, tanpa berlama-lama kita melihat pengakuan anggota PPK Bekasi Timur ini. Langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kita harus pidanakan siapapun yang bertanya. Ya, silakan lanjutkan. Coba pilih. Iya. Masalahnya Sedang siapa? Jadi tadi ada yang kurang. Datang-datang macam Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Gregi Thomas. Datang auto ngegas ini kan? sebagai PPK Kecamatan Bekasi Timur, Divisi Teknis Penyelenggara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah dimandatkan oleh Pak Ketua KPU Pak Ali Saifah berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian yang memang hari ini kita sama-sama ketahui. Saya cerita dari awal ya. Iya, Baik, izin sebelumnya berkaitan dengan aplikasi Sirekap ini, ya saya akan terbuka tentunya. Aplikasi Sirekap ini kita memiliki dua jenis aplikasi Sirekap. Yang pertama itu adalah aplikasi Sirekap utama atau admin, atau yang dalam kata lain yang mengendalikan secara keseluruhan. Yang kedua ini adalah aplikasi Sirekap operator. Itu dua jenis. Nah, jenis yang pertama, aplikasi Sirekap yang admin ini atau yang inti ini atau pengendali ini, itu mohon izin itu dipegang oleh Ketua PPK saya, Bang Muhammad Lukman, dan aplikasi Sirekap yang operator itu dipegang oleh kami para PPK. Nah, berkenaan dengan aplikasi Sirekap, fungsinya perlu saya sampaikan, satu, aplikasi Sirekap yang utama itu berfungsi satu, dia aplikasi itu bisa melakukan yang namanya scourcing. Scourcing itu adalah fitur untuk melakukan penghentian ketika memang pelaksanaan pleno ini sudah selesai. Ya, dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun oleh yang pemegang akun utama ini. Gitu. Berikut juga dengan mohon izin pengeditan, perbaikan ketika tanpa ini kita harus pasang kuping baik-baik ya, khususnya aplikasi admin ini itu bisa dilakukan kapanpun, ini bahaya, berapapun, sangat berbahaya. Yang melakukan menggiring opini, mohon izin menggiring opini yang sesat. aplikasi inti itu dipegang oleh ketua PPK. Iya. Oke, terima kasih Bang. Terus terjadinya penggelembungan suara nih. Betul. Menurut Abang kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, mohon izin untuk Itu yang baju putih itu ngegas sekali ya. Memang Udah pada masuk dasarnya saya sendiri pun semangat sekali beliau. Oke, santai tanpa Bung. pengetahuan saya dan rekan PPK lain, karena kita nggak punya kendali di akun Sirekap admin itu. Admin berarti ketua PPK saja yang punya itu. Nah, kendala ini terjadi memang sebetulnya pada saat awal itu semua berjalan lancar ya. Saksi pun mengikuti kan, punya hasil catatannya berdasarkan langsung pada saat pelaksanaan pleno ya. Seperti itu kan punya ya. Nah, itu sudah oke, Bang. Udah match lah, tidak ada indikator merah tadi yang menandakan ketidaksinkronan. Ya, itu sudah match di awal. Namun demikian sehari 2 hari kemudian memang mohon izin ketua saya tidak ada 2 hari itu. Pada saat terakhir di hari Rabu malam itu ketua saya mengatakan kakinya sakit, pulang. Dan di hari Kamis begitupun Jumat itu tidak nongol lagi di sini, seperti itu Bang. Nah, kejadian itu sebetulnya bukan di C planonya Bang,
Ya, C Plano itu sudah real ya, saksi ya. Kita sudah sepakat bahwasannya kita sepakati di C Plano karena itu adalah dasar utama ketika pemungutan dan penghitungan selesai. Itu ada dasar, Pak. Jadi itu sudah valid, itu sudah real. Nah, akan tetapi kejadian ini terjadi ketika memang setelah pelaksanaan pleno itu selesai, 2 hari kemudian itu terjadi ketidaksinkronan. Makanya nongol warna merah. Tuh, di aplikasi. Ketidaksinkronan itu pengendalinya ketua PPK. Ya. Ketua PPK kan ada. Dan yang pada saat hari Jumat jam setengah 10 itu di freeze. Itu di luar sepengetahuan kami berempat. Saya telepon KPU khususnya staf teknis Bang Hilmi. Beliau mengatakan bahwa ada perintah dari Bang Lukman selaku Ketua PPK Timur untuk menghentikan semua akun. Kami juga kaget. Padahal pada hari itu saya ngurusin Bekasi Jaya. Ada laporan dari salah satu caleg PKS bahwa ada maladministrasi di Bekasi Jaya. Saya ngurus ke Bawaslu beserta dengan komisioner Bang Edwin. Saya dapat kabar itu juga kaget. Oke, sinetron ini, macam sinetron. Gimana menurut kalian Sahabat Hendris? Ini Perihal kesaksian dari anggota PPK ini. Jadi mereka pendukung satu persatu guys. tampaknya masih ada orang-orang yang tetap jujur dan membuka kecurangan-kecurangan yang jelas tampak di depan kita. Kecurangan. Duh, nggak tahu kenapa pemilu kali ini kecurangannya tampak betul ya. Mungkin kalau dibilang dengan 2019 ini lebih dan sangat tampak terjadi kecurangannya. Nah, guys, itu langsung dari channel Hendris Media, sang pendukung atau simpatisan, kira-kira simpatisan Anies 01 yang masih sakit hati mencoba ingin menebar hoax, menggiring opini. Karena apa saya bilang menggiring opini, guys? Kalau memang betul itu fakta kenyataan di lapangan, langsung bawa aja ke ranah hukum, kira-kira kan. Kalau kata Bapak Jokowi ya laporkan saja. Kalau ada kecurangan laporkan, jangan menggiring-giring opini di masyarakat. Jadi ya membuat fitnah, menyesatkan lah, kira-kira fitnah yang menyesatkan. Jadi tak usah lah. Apalagi channel yang itu tadi, channel itu menebar kebencian, menebar hoax. Lucu kan guys. Memang segala cara mereka lakukan untuk menumbangkan Bapak Jokowi maupun Bapak Prabowo dan Gibran. Aduh, sedih, miris, bagaikan sinetron mereka permainkan, jadi aktor. Makanya saya akhiri, semoga video tadi menambah informasi yang terbaru bagi kita, dan tentunya terus saya gaungkan jangan mau dipecah belah, apalagi diadu domba dengan channel yang macam itu, digiring-giring opini yang menyesatkan, yang merusak otak kita, membodohi kita. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmumu untuk bangsa dan negara harus menjadi kuat. Ingin kaya, bagus. Ingin kaya, supaya orang kaya membantu orang yang kurang kaya dan belum kaya. Harus jadi kuat, kaya untuk membantu yang lemah. Tapi jangan kaya dengan mencuri dari rakyat Indonesia. Cintai mereka